Oke, kita mulai. Untuk pertemuan 4 ini kita udah masuk ke jurnal umum. Nah, kemarin kan udah belajar tuh siklus akuntansi sama saldo normal akun. Coba saya tes kemarin tugasnya. Dihafalin enggak? Siklus akuntansi. Ketawa. Senyum doang. Dihafalin enggak? Yang lain? Nah, ini senyumnya tuh senyum-senyum mencurigakan gitu. Oke, yang ngapalin, Cung? Yang mau nyebutin siklus akuntansi dari jurnal umum sampai jurnal pembalik. Cung? Cung siapa? Sok, Nela silakan. Nyoba Ya, boleh. transaksi, habis itu ke jurnal umum atau jurnal khusus, habis itu buku besar, ke buku besar pembantu utang atau piutang, habis itu neraca saldo, lalu jurnal penyesuaian, terus neraca saldo disesuaikan, kertas kerja 10 kolom, habis itu laporan keuangan. Laporan keuangan itu adalah laporan rugi laba, laporan ekuitas pemilik, laporan neraca, sama laporan arus kas. Habis itu jurnal penutup, lalu neraca saldo setelah penutup, terus jurnal pembalik, neraca saldo setelah pembalik. Oke, mantap Nela. Siapa lagi? Satu lagi, Cung? Siapa? Sebut nama. Dinda. Silakan. Sebutkan siklus akuntansi dari jurnal umum sampai jurnal pembalik. Ayo. Ayo. Nggak apa-apa, nggak usah malu, nggak usah takut salah. Yuk, gas. Tarik nafas dulu deh. Tarik nafas. Belum hafal. Oke. Nggak apa-apa, sebutin aja. Yuk, silakan. Harus berani ya. Sebutin. Sebutin aja. Boleh nyontek, boleh. Boleh, Sok. Nah, ini suatu kesalahan kesalahan besar ini mah. Sok, silakan. Ada nggak catatannya? Ada? Nakal. Oke, nggak apa-apa. Hilang kemarin. Parah. Nih, kakak tampilin dulu buat yang belum tahu, khususnya yang kemarin nggak ikut pertemuan. Ini adalah rangkaian siklus akuntansi. Kita harus bahas ulang dulu. Jadi rangkaian siklus akuntansi itu ibaratnya adalah suatu jalan menuju laporan keuangan. Wih, itulah ya. Nah, kan tujuan kita belajar akuntansi itu salah satunya harus bisa bikin laporan keuangan. Terus tujuan lainnya harus bisa baca laporan keuangan, harus bisa audit laporan keuangan, harus bisa menginterpretasikan laporan keuangan. Nah, yang kita pelajari ini minimal bisa bikin laporan keuangan. Nah, sebelum kita bisa bikin laporan keuangan, kita itu harus tahu dulu tahapannya. Karena apa? Karena yang namanya laporan keuangan ibaratnya tidak secara satu tahapan aja, enggak. Melainkan yaitu tadi, ada yang namanya siklus akuntansi. Ini yang namanya siklus akuntansi. Dimulai dari apa? Analisis transaksi, jurnal umum atau jurnal khusus. Intinya di sini adalah posting jurnal. Kemudian menyusun buku besar, baik itu buku besar umum atau buku besar pembantu utang piutang. Kemudian ada neraca saldo, ada jurnal penyesuaian. Setelah jurnal penyesuaian kita susun neraca saldo setelah disesuaikan,
dan berikut dengan kertas kerja atau sering disebut dengan neraca lajur atau worksheet. Worksheet. Yang ketujuh ada laporan keuangan. Laporan keuangan itu ada 5. Laporan laba rugi, laporan neraca, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Itu 5 laporan keuangan. Kemudian untuk tahapan ke-8 ada jurnal penutup. 9 neraca saldo setelah penutup. 10 jurnal pembalik. 11 neraca saldo setelah pembalik. Terakhir udahan. Balik lagi ke transaksi. Artinya setelah pembalik ya udah kita udah masuk satu periode dan akan menyusun periode selanjutnya dimulai lagi dari analisis transaksi. Ini yang dinamakan siklus. Jadi ya udah seputaran ini aja dan ini akan kita pelajari satu persatu. Karena setiap tahapan punya materinya, punya latihannya dan tentunya harus bisa tata cara penerapannya gitu. Selanjutnya untuk pertemuan malam ini kita akan mempelajari jurnal umum di perusahaan jasa. Kemudian, untuk jurnal umum itu, bekalnya, ibaratnya bekal itu ya ilmu yang harus dimiliki, yaitu dari segi analisis transaksinya, analisa transaksinya itu harus kuat, harus peka. Ibaratnya, Dinda tiba-tiba bawa peralatan dari toko A, kemudian ada fakturnya, terus dicatat sama akuntingnya. Nah, si akunting tersebut harus peka terhadap bukti transaksi itu. Peka terhadap apa? Peka terhadap transaksi yang dilakukan, transaksi apa, nilainya berapa, dan apa yang dibeli atau apa yang dijual. Itu analisis transaksi. Kemudian ada jurnal khusus. Jurnal khusus di sini tahapan setelah menganalisis. Kita nggak, jurnal khusus, jurnal umum maksud saya. Kita nggak akan bisa bikin jurnal kalau kita nggak bisa menganalisis transaksi. Selain menganalisis transaksi, ada ilmu yang kedua, yaitu harus paham nama-nama akun atau harus hafal. Ibaratnya nama akun itu adalah perwakilan dari setiap transaksi. Akun ya, akun itu ibaratnya Dinda, Nela, Dimas, dan lain-lain. Itu adalah nama-nama manusia. Gitu contohnya. Nah, dalam akuntansi pun ada nama-nama akun. Melainkan kemarin untuk kelompok besarnya sudah dihafal dengan saldo normalnya. Jadi kelompok besar itu ibaratnya ketuanya. Ketuanya tuh yang mana? Yang kemarin yang dihafal sama kalian, yang ini. Nah, ini adalah akun besar atau ketua kelompok. Harta, utang, modal, pendapatan, dan biaya atau beban. Dari ketua ini, dari kelompok ini, masing-masing mempunyai anggotanya. Anggotanya yang mana? Anggotanya di file yang sudah saya kirimkan. Bukan yang ini. Di file nama akun. Sebentar, saya udah buka belum? Udah di-download belum untuk file nama-nama akun? Daftar akun di WA? Ya. Silakan boleh dibuka masing-masing. Saya akan buka di sini untuk di-share. Nah, biar kelihatan ya. Bentar. Saya akan perkenalkan nama akun. Nah, ini adalah daftar akun. Daftar akun itu adalah nama akun yang akan digunakan untuk penyusunan laporan keuangan. Jadi kalau dalam laporan keuangan udah nggak ada kalimat. Hanya ada kata saja. Paling banyak berapa kata ya? Misalkan penyusutan peralatan 3 kata atau 4 kata lah paling banyak. Jadi nggak ada
dalam laporan keuangan pembelian barang A, pembelian barang B, penjualan barang A. Nggak ada. Tapi semuanya pakai akun. Nah, inilah daftar akun. Ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesianya. Boleh dibaca dulu sekilas? Di masing-masing. Saya akan jelaskan dulu. Tadi kan sudah disebutkan bahwa 5 kelompok akun itu terdiri dari harta, utang atau kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban. Masing-masing ada anggotanya. Anggotanya siapa? Anggotanya yang mana? Anggotanya itu yang ini. Anggota dari aset atau harta. Aset itu adalah harta ya. Kemudian ada current asset. Jadi aset itu dibagi dua. Ada harta lancar atau aset lancar atau current asset. Ada harta tetap. Itu untuk harta. Nah, sebelum kita ke spesifikasi ke situ, nanti saya kasih skemanya aja buat dihafal. Minimal tahu dulu bahwa 5 akun terdiri dari harta, utang, ekuitas, pendapatan, beban. Nah, anggotanya dari harta ada harta lancar. Harta lancar terdiri dari kas sampai perlengkapan kantor. Ada investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang terdiri dari investasi dalam saham, dalam obligasi. Jadi setiap judul itu adalah kelompoknya. Berarti kelompok harta mulai dari harta lancar sini sampai ke other asset atau aset lainnya. Sampai ke biaya organisasi ini. Ada kewajiban. Kewajiban itu utang. Ada utang jangka panjang, ada utang jangka pendek. Itu masing-masing ada anggotanya juga. Jadi mana utang jangka panjang, mana utang jangka pendek. Seiring berjalannya waktu bakalan hafal. Tapi setidaknya kalian mengenal nanti ya. Kalau bahas satu persatu utang wesel apa, utang bunga apa, itu nggak akan cukup waktunya. Nanti cukup dibaca aja. Jadi latihan menghafal nama akun itu menggunakan latihan soal jurnal. Kemudian ada ekuitas. Ekuitas itu modal atau kepemilikan. Ini kelompok modal. Ini baru sebagian-sebagian aja. Kenapa? Karena yang namanya akun dalam suatu perusahaan itu pasti berbeda-beda sesuai dengan kebutuhannya. Tapi yang terpenting adalah satu akun, ketika karakteristiknya merujuk kepada satu kelompok akun itu nggak boleh ketukar. Contoh, saya punya mobil, tapi saya masukin ke modal. Salah. Tapi mobil harus dimasukkan ke aset. Kalau dalam jurnal, ya modal dan kendaraan apabila disetorkan sebagai modal. Tapi kalau misalkan pada saat pertengahan periode mobil itu dibeli dan mempengaruhi kas yang keluar, itu berarti harta berkurang dan mobil bertambah atau kendaraan bertambah. Itu nanti kita akan pelajari. Kemudian yang kelompok 4 ada pendapatan atau revenue bahasa Inggrisnya. Contohnya ada penjualan, sales return, kemudian sampai ke pendapatan dividen. Ini contoh-contoh pendapatan. Kemudian ada contoh-contoh beban, akun-akun beban. Dari pembelian sampai ke beban pajak. Kemudian ada ikhtisar laba rugi. Kalau ikhtisar laba rugi itu apa? Ikhtisar laba rugi digunakan pada saat melakukan jurnal penutup. Gitu ya. Nah, sekarang kita akan mulai masuk ke jurnal umum. Kita masuk ke jurnal umum. Ini ada yang nanya. Mohon tanya perbedaan jurnal umum untuk perusahaan jasa, manufaktur, dan dagang.
Jurnal umum untuk semua perusahaan sama, hanya berbeda dari segi nama akunnya aja. Nah, sekarang kita belajar mengenai penyusunan jurnal umum ya. Tolong dibaca oleh Dimas. Pengertian jurnal umum itu apa? Pengertian jurnal umum. Jurnal umum merupakan jurnal yang membukukan semua transaksi. Jadi, sebelum pencatatan melakukan jurnal umum, kita harus benar-benar memahami tentang konsep dasar akuntansi. Oke, terima kasih. Sekarang saya jelaskan dulu. Jurnal umum itu adalah jurnal yang membukukan atau catatan yang membukukan semua transaksi. Artinya, kalau membukukan semua transaksi, kita harus paham dasarnya atau paham konsepnya seperti apa tata cara pencatatannya dan apa yang kita catat. Seperti yang sudah saya jelaskan, untuk penyusunan jurnal umum harus bisa analisis transaksi, harus paham nama-nama akun, harus bisa saldo normal akun. Harus hafal saldo normal akun. Dan sekarang kita akan praktekkan ya. Setelah materi kita akan praktekkan tata cara atau penerapan membuat jurnal umum. Selanjutnya, apa aja yang ada dalam jurnal umum? Itu formatnya kayak mana? Formatnya itu seperti ini. Secara umum seperti ini. Yang mana ada tanggal, ada kolom nama akun, ada kolom nomor rekening, debit dan kredit. Pasti akuntansi itu selalu bersentuhan sama debit kredit. Nggak akan lepas, mau bagaimanapun. Kolom pertama untuk tanggal, kolom tanggal ini digunakan untuk mencatat tanggal transaksi. Misalkan, transaksi terjadi di tanggal 3. Kita catat tanggal 3. Nggak boleh transaksi terjadi di tanggal 3, tapi kita catat tanggal 5. Nggak boleh. Maksudnya, bukan pencatatannya yang nggak boleh, tapi tanggalnya yang dirubah. Itu nggak boleh. Artinya, transaksi harus dicatat sesuai dengan tanggal terjadi. Gitu. Tapi kalau mau nyatet jurnalnya di akhir bulan, boleh. Asalkan setiap transaksi tidak dicatat di tanggal yang tidak sesuai. Itu. Nah, yang kedua ada kolom nama akun. Nama akun itu adalah kolom untuk mencatat nama-nama akun yang kita pakai. Di akuntansi itu menganut sistem sebab akibat. Itu istilah mudahnya lah. Tapi kalau istilah akuntansinya double entry bookkeeping. Artinya pencatatan minimal 2 akun antara debit dan kredit. Double entry. Jadi nggak bisa dalam satu tanggal kita hanya memasukkan satu akun aja, ngisi debit aja, atau ngisi kredit aja. Itu nggak boleh. Jadi harus seimbang antara debit sama kredit. Harus ada yang ngisi. Hati aja kan pengen diisi. Nah, akuntansi pun sama. Debit kredit itu harus seimbang nanti nominalnya. Yang ketiga ada nomor rekening atau biasanya dengan kata referensi. Itu bisa diisi dengan nomor akun. Jadi ibaratnya nomor absen lah kalau kita di kelas. Nela punya nomor absen di kelas? Nomor berapa? Pas apa? Sekolah tuh 21. Nah, artinya itu adalah nomor urutan. Dalam akuntansi pun sama, mengenal nomor urutan. Namanya adalah nomor rekening. Tapi bukan nomor rekening BCA, BRI, bukan ya. Nomor akun atau nomor urutan. Kemudian ada kolom debit kredit, yang mana debit kredit itu diisikannya atau diinputnya nominal. Nah, ini bentuk jurnal umum secara manual, berbentuk tabel seperti ini. Kita tidak berbicara sistem. Kalau kita berbicara sistem, itu udah berbeda. Karena kalau kita by sistem, itu cuman tinggal input-input aja transaksinya. Kita nggak perlu bikin jurnal. Adapun yang bikin jurnal, tapi nanti tetap outputnya langsung laporan keuangan. Tapi kalau secara manual,
itu step by step harus ditempuh. Makanya kelas ini diadakan karena menurut riset saya, kepada mahasiswa-mahasiswa akuntansi, khususnya yang lintas jurusan, kebanyakan ngeblank. Kenapa? Ya karena itu tadi. Kendalanya di kampus itu terbatas waktunya. Kemudian kalau dosen sifatnya hanya materi-materi intinya aja. Karena itu tadi terbatas waktunya. Nah, maka tugas mahasiswa adalah mencari ilmu di ruang-ruang lain. Seperti teman-teman di sini. Nah, sekarang, Kak, kenapa kita nggak belajar sistem aja langsung? Sistem itu mudah. Jadi sistem itu sekali belajar, itu pasti langsung bisa. Tapi kalau manual, kenapa perlu dipelajari lebih awal sebelum kita belajar sistem? Karena harus mengetahui karakteristik dari laporan keuangan yang kita buat nantinya. Kalau tiba-tiba kita disajikan laporan keuangan dan nggak tahu itu asal-usulnya angka muncul, nanti ketika ditanya sama pihak yang berkaitan atau pihak yang terkait kayak atasan kita, ini dari mana nominalnya? Jangan sampai jawab dari Tuhan Yang Maha Esa, nggak bisa. Kita harus tahu gitu asal-usulnya. Nah, untuk format ini udah kebayang kolomnya? Oke, bagus. Sekarang, proses pembuatan jurnal secara teori. Tapi nanti saya akan kasih secara saya. Tips dari saya. Coba, Paulina tolong bacakan tahapan 1 sampai 5. Proses membuat jurnal umum. 1. Kumpulkan data-data serta dokumen transaksi. 2. Urutkan transaksi sesuai dengan tanggal transaksi. 3. Analisis masing-masing transaksi, apakah yang mempengaruhi dari 5 akun baik harta, utang, modal, pendapatan, dan biaya. 4. Kemudian catat di jurnal umum menggunakan akun-akun yang tertera dalam daftar akun per masing-masing transaksi. 5. Totalkan dari keseluruhan transaksi sehingga antara saldo debit dan saldo kredit menunjukkan angka balance. Oke, terima kasih adik. Kita bahas satu-satu nih. Tahapan pertama bikin jurnal umum, kita harus kumpulin data-data dan dokumennya. Kenapa di suatu organisasi atau di suatu perusahaan bukti transaksi itu nggak boleh hilang? Karena itu akan diaudit, akan diperiksa. Satu dokumen transaksi hilang, artinya suatu angka atau nominal yang ada di laporan keuangan itu akan dipertanyakan sumbernya dari mana, transaksi apa yang terjadi di nominal tersebut. Maka data dan dokumen transaksi itu nggak boleh hilang, harus dikumpulkan. Yang kedua, urutkan transaksi tersebut sesuai dengan tanggalnya, artinya dari tanggal termuda sampai tanggal tertua. Kenapa harus disusun secara sistematis berdasarkan terjadinya suatu transaksi? Artinya, itu untuk mempermudah. Dan memang akuntansi itu menganut sistem sistematis. Jadi harus disusun secara urutan. Yang awal terjadi, jangan diakhirkan dicatatnya. Gitu. Yang ketiga, kita analisis masing-masing transaksi itu apakah mempengaruhi kelima akun atau tidak. Nah, maksudnya, dari setiap transaksi itu, apa kaitannya dengan akun-akun yang 5? Tembak kelompok tadi. Bertambah atau berkurang? Kita belum berbicara posisi. Debit dan kredit. Minimal kita tahu dulu di analisis transaksi itu, akun yang dipengaruhi atas suatu transaksi itu akun apa aja. Yang keempat, catat jurnal umum menggunakan akun yang tertera dalam daftar akun. Jadi udah nggak boleh pakai kalimat Dinda membeli peralatan. Itu nggak boleh. Tapi udah harus diwakilkan dengan akun. Yang keempat, udah pernah lihat jurnal umum belum? Saya tampilkan bentar.
biar kebayang ya. Kita tampilin dulu jurnal umum. Jurnal umum. Ini contoh penampakan jurnal umum tuh kayak gini. Tanggalnya di sini, nama akunnya. Kenapa di sini ada yang menjorok? Yang menjorok itu adalah tanda kredit. Jadi untuk posisi kredit itu nggak bisa disamaratakan posisinya di sebelah sini. Nggak bisa. Nggak boleh. Jadi harus agak menjorok kayak gini. Peralatan kantor sebelah sini, kasnya sebelah sini. Nggak berarti harus jauh-jauh banget ya. Bisa di sebelah sini. Yang terpenting ada space. Harus ada jarak di antara kita, antara debit dan kredit. Maksudnya untuk membedakan debit itu menjoroknya ke kiri, lebih nempel ke garis. Kalau kredit itu harus berbeda. Jadi nggak boleh disamakan. Nah, yang maksudnya balance itu adalah ini. Saldo akhir antara debit sama kredit harus sama. Gimana cara nyamainnya? Apakah sama nggak sama disamain aja? Nggak bisa. Itu harus sesuai dengan jurnal yang ada di sini. Kemudian itu tidak serta-merta angkanya bisa kita samakan secara seenaknya kita. Tapi harus kita periksa apakah jurnalnya sudah benar atau belum. Nah, sekarang kita balik lagi ke teori dulu. Yang kelima, totalkan dari seluruh transaksi sehingga total debit sama kredit itu menunjukkan angka balance atau seimbang. Balance itu seimbang ya. Kalau udah balance, minimal lega. Tapi balance pun belum tentu benar. Tapi kalau benar, itu udah pasti balance dan nama akunnya benar, nominalnya benar. Nanti pada saat penyusunan laporan keuangan pun bakalan benar. Jadi serba salah di akuntansi itu sebenarnya. Balance belum tentu benar. Tapi kalau nggak balance, itu udah pasti salah. Lebih pusing malah. Tapi minimal untuk syarat untuk kita bisa masuk ke tahapan selanjutnya adalah jurnal umum hasilnya seimbang. Gitu. Itu minimal. Selanjutnya, kesalahan yang sering terjadi. Boleh dibacakan sama siapa? Sama siapa ya? Sri Wahyuni. Silakan dibacakan. Kesalahan yang sering terjadi, yang pertama itu salah menganalisis transaksi, yang kedua belum memahami aturan debit dan kredit, yang ketiga pencatatan di jurnal umum tidak secara historis, yang keempat salah mencatat nomor akun dan jumlah angka yang harus dimasukkan dalam debit dan kredit. Oke, terima kasih. Nah, kita bahas kesalahan yang sering dilakukan oleh pencatat atau oleh seorang penyusun laporan keuangan, ibaratnya gitu ya. Yang namanya kesalahan itu pasti semua punya. Tapi yang nggak boleh salah terus, harus ada benernya. Nah, sekarang kita bahas. Yang pertama, salah menganalisis transaksi. Artinya kalau salah menganalisis transaksi, itu nggak akan bisa maju ke tahapan selanjutnya. Kita nggak akan bisa menentukan akun yang terlibat. Karena ya transaksinya aja nggak paham. Kemudian ada belum memahami aturan debit kredit. Kalau belum, artinya nggak bisa menentukan
posisi akun itu bakalan ada di sebelah debit atau kredit. Makanya di awal saya tugaskan teman-teman semua untuk bisa menghafal debit dan kredit atau saldo normal akun. Alhamdulillah sudah hafal, sudah? Sudah hafal belum? Sudah hafal belum? Mana suaranya? Udah, Kak. Oke. Yang lain? Kak, mau tanya boleh nggak? Boleh. Yang D itu salah mencatat nomor akun ya. Mm-mm. Kalau misalnya setahu aku yang di kampus, katanya kalau nomor akun itu kadang tergantung di soal ya Kak. Kadang di soalnya tuh udah ada gitu. Betul. Ada lagi? Oke, makasih ya Kak. Oke. Kak, saya sekalian mau nanya, boleh nggak, Kak? Boleh, boleh, boleh. Coba mohon maaf di slide keempat dong, Kak. Slide 4. Nah, ini kan jurnal umum. Di situ ada tanggal, ada nama akun, ada nomor rekening, ada debit, ada kredit ya. Mm-mm. Nah, misalnya suatu pembelian, kita kan misalnya suatu pembelian ya, Kak. Ya. Itu kan notes-nya nggak cuma dari tanggal, tapi juga ada yang namanya nomor invoice atau nomor kwitansi ya, Kak. Nah, Mm-mm. itu gimana ya, Kak, untuk sebagai tolak ukur? Karena kalau tanggal doang kan bisa rancu gitu. Nggak cuma tanggal 1 misalkan, itu nggak cuma satu transaksi, bisa lebih dari satu. Nah, itu cara membedakannya dari mana? Oke. Jadi, untuk jurnal umum, format secara umum seperti ini. Apabila ingin ditambahkan kolom nomor invoice ataupun nomor keterangan-keterangan lainnya, itu boleh. Jadi nggak diharamkan. Adapun kalau misalkan kita punya perusahaan dagang, itu kita urusannya bukan jurnal umum, tapi jurnal khusus. Di jurnal khusus ada kolom keterangan. Yang mana keterangan tersebut bisa diisi dengan nama perusahaan atau nomor invoice. Atau misalkan mau bikin kolom sendiri setelah tanggal, nama akun, nomor invoice, dan di akhir nanti setelah debit kredit dikasih kolom keterangan, itu boleh, Dimas. Jadi tidak baku atau tidak wajib seperti ini kolom di jurnal umum itu, melainkan format secara umum. Artinya sederhananya seperti ini. Kalau mau ditambah, itu sangat boleh. Sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Gitu. Paham? Oke, makasih, Kak. Oke. Nah, sekarang tadi saya bahas dulu yang siapa tadi temanya? Simak ya. Di poin, tapi belum ke poin 4. Ke poin 3 dulu. Pencatatan di jurnal umum tidak secara historis. Nah, artinya kalau tidak secara historis itu tidak disusun secara tanggal transaksi yang awal sampai akhir. Jadi, loncat-loncat. Dari tanggal 1, tanggal 5, tanggal 3, 6, 7, 10, balik lagi tanggal 2. Itu nggak boleh, tapi harus berurutan. Yang keempat, salah mencatat nomor akun dan jumlah angka yang harus dimasukkan ke dalam debit kredit. Jadi setiap nama akun ada nomor akunnya. Harus matching, harus match antara nomor akun dan nama akun yang ada di daftar akun. Adapun nomor akun yang berbeda dengan perusahaan lain, itu nggak jadi masalah. Karena apa? Karena nomor akun itu dan nama akun sifatnya boleh dirubah. Misalkan, di perusahaan saya pendapatan jasa itu pakai pendapatan privat. Itu boleh? Boleh. Kemudian ada kas. Kas itu saya punya misalkan ada kas di bank, ada kas di tangan. Jadi berbeda, boleh? Boleh. Cash in hand, cash on hand, dan cash in bank. Itu boleh. Jadi nama akun dan nomor akun itu boleh berbeda. Tapi ada catatan. Nomor akun boleh berbeda, mau berapa digit pun boleh, asalkan syaratnya kelompok harta harus diawali 1, kelompok kewajiban harus diawali 2, kelompok ekuitas harus diawali angka 3, kelompok pendapatan harus diawali angka 4, kelompok beban harus diawali angka 5.
Kalau digit kedua sampai seterusnya itu boleh beda dari perusahaan lain, gitu ya. Selanjutnya, analisis transaksi sudah dihafalkan, kita langsung ke contoh soal. Nih, siap-siap. Saya yang nggak siap-siap, bakal banyak pertanyaan. Saya buka dulu soalnya sebentar. Daftar akunnya sudah ada di sini, jadi udah nggak perlu tengok kiri, tengok kanan lagi. Daftar akunnya sudah ada. Nah, contoh ini. Yang diawali 1, kas piutang perlengkapan peralatan, saya dibayar di muka. Ini adalah harta. Jadi ada cirinya. Awali 1 itu pasti harta. Diawali 2 itu kewajiban. Diawali angka 3 itu ekuitas. Diawali angka 4 pendapatan. Diawali angka 5 itu beban. Sekarang kita mulai ke latihan soal jurnal umum. Sekalian saya buka Excel-nya dulu. Sebentar, buka dulu. Kalau misalkan di sini kurang kelihatan, silakan soalnya dibuka masing-masing. Tolong bacakan soal dari Tuan Haryanto ke tanggal 1 poin B ini. Siapa yang mau? Boleh siapa aja yang bersedia. Jadi relawan. Jadi volunteer yang baca, cung. Ayo, ini susah banget kalau disuruh baca. Sok, boleh. Nela, iya, boleh. Tuan Haryanto mendirikan perusahaan dengan nama PO Mega yang bergerak di bidang jasa angkutan pada bulan Maret 2021. Yang pertama, Tuan Haryanto menyerahkan yang A, uang tunai sebesar 10 juta, B, perlengkapan kantor 1,5 juta. Pada tanggal 10, tanggal itu ya, dibeli peralatan kantor seharga 2 juta. Tanggal 12 diterima uang sebesar 1.250.000 sebagai hasil mengangkut sejumlah barang. Tanggal 13 dibayar 600.000 untuk Udah, tanggal 1 aja kebanyakan. Oh, sorry. Oke, terima kasih. Nah, saya bahas dulu satu persatu ya. Saya tadi sudah bilang bahwa untuk pembuatan jurnal umum itu ada teknisnya. 5 tadi ya, secara teori. Nah, kalau dari saya, tipsnya kayak gini. 1, harus bisa, di sini aja. 1, harus bisa analisis jenis transaksi. 2, tentukan akun yang terlibat. 3, tentukan kelompok akun. Masuk ke kelompok akun mana si akun yang terlibat itu. 4, tentukan saldo normal akun. Debit atau kredit masuknya si akun tersebut. Yang kelima, susun jurnal. Ya, susun jurnal umum. Ini judulnya adalah teknik mudah membuat, atau menyusun jurnal umum. Nah, kita pelajari satu persatu dari contoh transaksi. Saya ajarkan dulu. Untuk tanggal 1 Maret 2021, Tuan Haryanto menyerahkan, yang harus digarisbawahi, Tuan Haryanto menyerahkan. Tapi sebelum itu saya baca dulu ini. Tuan Haryanto mendirikan perusahaan dengan nama PO Mega
yang bergerak di bidang jasa angkutan pada bulan Maret 2021. Saya tanya, pemiliknya namanya siapa? Tuan Haryanto. Nama perusahaannya apa? P Omega. P Omega. Sekarang saya tanya, akunting itu akan mencatat laporan keuangan Tuan Haryanto atau mencatat laporan keuangan P Omega? Keuangan P Omega. P Omega, betul. Jadi kita harus memfokuskan kita sebagai akunting P Omega. Artinya keuangan P Omega lah yang kita catat, bukan keuangan Tuan Haryanto. Kalau Tuan Haryanto udah ada bendaharanya, gitu. Kita mencatat dari sudut pandang P Omega. Jadi ibaratnya kita posisinya P Omega, gitu ya. Nah sekarang, karena Tuan Haryanto pemilik, berarti ketika menyerahkan uang tunai dan perlengkapan, statusnya P Omega itu menerima atau mengeluarkan? Menerima. Betul. Ini perhatikan setiap kalimat yang saya sebutkan, karena itu adalah teknik bertanya dan menjawab sendiri. Jadi mandiri. Nanya sendiri, jawab sendiri. Tuan Haryanto menyerahkan. Artinya, P Omega menerima uang dan perlengkapan dari Tuan Haryanto di tanggal 1 Maret 2021. Berarti 1 Maret itu asumsinya adalah pendirian. Kalau pendirian berarti uang dan perlengkapan tersebut diasumsikan sebagai modal awal. Nah, sekarang untuk menyusun jurnal umum ada 5 tahapan. Analisis dulu yang pertama. Cara menganalisisnya seperti tadi. Kita harus peka terhadap transaksi. Tuan Haryanto menyerahkan, oh berarti P Omega menerima uang dan perlengkapan. Uang dan perlengkapan tersebut diasumsikan sebagai modal awal. Kenapa diasumsikan sebagai modal awal? Jawabannya adalah Tuan Haryanto menyerahkannya pada tanggal 1 atau pada saat awal banget pendirian. Jadi itu adalah modal awal. Sekarang kita jawab satu persatu. Analisis jenis transaksi ini jawabannya adalah penerimaan modal awal dari pemilik. Itu analisis jenis transaksinya. Kenapa? Karena dari analisis ini, dari jawaban kita sendiri akan memberikan petunjuk bagi tahapan kedua. Untuk apa? Untuk menentukan akun yang terlibat. Saya contohkan lagi. Di tahapan kedua ini kita akan menentukan akun yang terlibat. Akun yang terlibatnya apa aja, Kak? Yang pertama yang harus kita catat dari yang tersurat dulu atau yang kelihatan. Di mana? Di bukti transaksi. Kalau masih dasar, soalnya masih narasi ya, masih deskripsi seperti ini, masih narasi. Tapi kalau udah masuk perusahaan dagang, kita udah main bukti transaksi. Jadi dokumennya langsung. Di sini, untuk akun yang terlibat, yang pertama, kas. Lalu ada perlengkapan kantor. Yang ketiga, modal. Nah, saya jelaskan dulu. Untuk kas, perlengkapan kantor, dan modal, sumbernya dari mana? Sumbernya dari soal. Kas itu adalah uang tunai. Jadi setiap uang tunai, baik itu dikeluarkan atau dimasukkan ke perusahaan, itu pasti menggunakan akun kas. Jadi kas itu adalah uang tunai. Perlengkapan kantor, karena ada perlengkapan yang disetor oleh Tuan Haryanto ke P Omega di tanggal 1. Jadi perlengkapan kantornya bertambah atau berkurang kalau diterima P Omega?
Bertambah. Kalau kasnya bertambah atau berkurang? Bertambah. Tambah. Bertambah. Oke, bagus. Sekarang modal. Modal Tuan Haryanto di sini. Ketika disetorkan oleh Tuan Haryanto ke P Omega, berarti P Omega menerima modal atau mengeluarkan modal? Menerima modal. Menerima. Kalau menerima berarti modalnya bertambah atau berkurang? Bertambah. Oke, bagus. Itu cara menentukan akun yang terlibat. Apakah masih ada akun yang terlibat di sini? Jawabannya tidak ada. Kenapa? Karena sudah lengkap antara kas, perlengkapan, dan modal. Dan ini nantinya kita akan tentukan kelompok akunnya dulu. Supaya apa? Supaya kita bisa menentukan saldo normalnya tinggalnya di mana. Nanti kita akan hubungkan atau dikorelasikan antara poin 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang saya tanya dulu. Kelompok akun. Dicek di daftar akun. Kas masuk ke kelompok apa? Harta, utang, ekuitas, beban, atau apa? Debit. Bukan. Saya masih nanya, kas masuk ke kelompok apa? Harta. Harta, betul. Harta. Sekarang, perlengkapan kantor masuk ke kelompok apa? Harta. Harta. Equipment. Nah, equipment. Salah. Perlengkapan itu adalah perlengkapan. Equipment tuh beda lagi. Kalau modal termasuk akun apa? Harta. Modal. Ekuitas atau modal. Jadi, kas sudah punya kelompoknya, perlengkapan sudah punya kelompoknya, dan modal udah diketahui kelompoknya. Sekarang tentukan saldo normal akunnya. Caranya seperti apa? Caranya kita harus tahu. Tahu apa? Tahu yang bertambah atau berkurangnya. Seperti apa? Seperti ini. Contoh. Balik lagi ke soal. Jadi apapun yang terjadi dalam penjurnalan, kita harus peka terhadap soal. Uang tunai disetor Tuan Haryanto berarti bertambah. Berarti kas diterima oleh P Omega, kasnya bertambah atau berkurang? Kasnya bertambah. Bertambah. Tambah. Kalau kas bertambah artinya harta bertambah. Kalau harta bertambah posisinya di mana? Debit. Debit. Oke, kas bertambah di debit itu harus diingat-ingat. Perlengkapan. Perlengkapan itu adalah harta. Perlengkapan kantor itu. Dan perlengkapan kantor itu pada saat diterima berarti artinya bertambah atau berkurang? Bertambah. Bertambah. Maka perlengkapan kantor termasuk harta dan hartanya bertambah berarti posisinya debit atau kredit? Debit. Betul, pinter. Sekarang modal. Modal ketika diterima bertambah atau berkurang? Bertambah. Bertambah. Modal itu termasuk akun ekuitas. Ketika ekuitas bertambah, posisinya di debit atau di kredit? Di kredit, betul. Nah, sekarang kita susun jurnal. Susun jurnal itu tinggal memindahkan aja. Berarti kas di debit. Perlengkapan kantor di debit. Di kreditnya adalah modal. Nama akunnya disesuaikan dengan yang ada di daftar ini. Kas, perlengkapan kantor, modal awal Tuan Haryanto. Atau modal aja juga nggak apa-apa. Karena nanti pada saat pembuatan laporan keuangan itu modal aja. Bisa bikin jurnal? Bisa. Nominalnya berapa? Sesuaikan. Uang kas atau uang tunai berapa? 10 juta. 10 juta. 10 juta. Ya Allah. Perlengkapan 1.500.000. Modalnya akumulasi dari kas ditambah dengan perlengkapan. 11.500.000. 11.500.000, betul. Ini tata cara pembuatan jurnal umum. Mudah kan? Mudah. Kalau bisa nganalisis, bisa nentuin akun, bisa nentuin saldo normalnya. Seperti ini. Bisa? Bisa. Oke, sekarang
Untuk penyusunan jurnal kita langsung bikin tabelnya aja biar lucu. Nama tabelnya kita jangan lupa P Omega. Jurnal umum terus periode Maret 2021. Tanggal, nama akun, ref, debit, kredit. Kebesaran, kekecilan, ref. Tanggal. Jadi tanggal itu kenapa ada 2 kolom? Karena untuk mencatat tanggalnya. Kalau bulan dan tahun cukup sekali aja. Kayak gini. Nama akun agak digedein. Oke. Kita susun jurnalnya. Di sini tahun 2021. Bulannya Maret. Tanggalnya di sini tanggal 1. Nama akunnya kas, perlengkapan, Kantor Ungkapan pada modal. pada pada modal. Yang nggak boleh itu kayak gini ya. Ini nggak boleh kalau kredit di sebelah sini samaan sama yang debit, tapi harus agak menjorok. Boleh pakai spasi, boleh pakai rata tengah, boleh lah. Yang penting ada space antara atau ada pembeda antara debit dengan kredit. Nominalnya 10 juta. 10 juta. 1.500.000. 500. 11.500.000. Bisa ya? Seperti ini. Sekarang kita masuk ke tanggal berikutnya. Saya contohkan dulu 2 soal sebelum kalian yang menganalisis sendiri. Saya share screen atau share? Oh ya, oke, share screen. Ke soal berikutnya. Nah. Dibeli peralatan kantor seharga 2 juta. Di sini nggak ada pertanyaan, tapi cuma ada pernyataan-pernyataan aja. Makanya harus peka. Harus peka sama apa? Harus peka terhadap transaksi. Dibeli peralatan kantor seharga 2 juta. Artinya, P Omega yang membeli atau Tuan Haryanto? P Omega membeli. Oke, bagus. P Omega membeli. Harus peka beli atau jual, nerima atau mengeluarkan. Itu harus peka banget. Sekarang analisis jenis transaksinya berarti membeli peralatan kantor harga 2 juta. Akun yang terlibat. Nah, kita hapus dulu yang ini karena udah disajikan jurnalnya. Tentukan akun yang terlibatnya. Peralatan kantor. Sama peralatan kantor dan kas. Coba saya tanya alasannya. Kenapa di sini ada peralatan kantor dan kas? Alasannya apa? Karena yang dibelikan peralatan kita kantornya. menerima peralatan dan kita mengeluarkan kas. Oke, bagus. Karena kita membeli peralatan menggunakan kas. Artinya kita bayar pakai uang. Kalau kita bayar pakai barang boleh? Boleh. Artinya barter. Ada yang keluar, ada yang masuk. Di sini peralatan kantor dibeli secara tunai. Artinya kas kita langsung
keluar. Maka pembelian peralatan kantor ini, akun yang terlibatnya ada peralatan kantor dan kas. Sekarang kita tentukan kelompok akunnya. Kelompok akunnya peralatan masuk ke kelompok apa? Harta. Kelompok aset harta. Harta. Kalau kas? Harta juga. Aset harta. Harta juga. Apakah boleh harta dengan harta dalam satu jurnal? Boleh. Boleh, betul. Jadi, meskipun satu kelompok dan yang saling mempengaruhi itu cuma satu kelompok aja, itu nggak apa-apa. Yang terpenting antara debit sama kreditnya harus benar. Sekarang, peralatan kantor ketika dibeli berarti masuk atau keluar? Masuk. Jadi Masuk. Berarti kalau ketika peralatan kantor masuk artinya bertambah. Peralatan kantor itu adalah harta. Harta bertambah di mana? di debit. Di debit. Berarti peralatan kantor bertambah di debit atau di kredit? Debit. Oke, bagus. Debit. Kalau kas itu pakai bayar Peralatan peralatan kantor. kantor. Berarti bertambah atau berkurang? Berkurang. Berkurang. Berarti kalau berkurang sebelah debit atau kredit? Di kredit. Mantap, bagus. Sekarang kita susun jurnalnya. Jurnalnya pada tanggal 10, lewatin satu baris aja biar kelihatan perbedaannya. Kalau enggak pun juga enggak apa-apa. Jurnalnya adalah peralatan kantor Pada kas. pada kas, betul. Kasnya nggak boleh di sini, tapi harus agak ke tengahan. Karena untuk membedakan debit dan kredit, nominalnya berapa? 2 juta. Seperti ini, Besti. Nah, mudah bukan? Mudah. Karena apa? Karena kita pelajari. Nah, sebetulnya tanpa ini pun bisa kalau udah pro. Tapi karena kalian masih kebanyakan rata-rata yang nol banget, mahasiswa-mahasiswa baru yang unyu-unyu, jadi saya ajarkan ini teknik dari saya sebetulnya. Karena saya sudah menerapkan dari zaman saya masih sekolah SMK. Saya udah terapkan. Dulu pun sama. Saya pas masih sekolah, karena saya lebih awal belajarnya berarti daripada anak-anak SMA yang masuk akuntansi, dulu sama, saya pun mengalami kesulitan dalam pembuatan laporan keuangan. Jangankan laporan keuangan, jurnal umumnya aja masih ngaco. Gitu. Jadi kalau saya berbicara, saya jago akuntansi dari bayi, itu bohong banget. Nah, artinya apa? Artinya semua dari nol belajarnya. Nggak ada yang terlambat, dan semua pasti bisa dipelajari. Gitu. Nah, sekarang untuk nama akun, apakah boleh beda, Kak? Misalkan ada peralatan di kantor itu peralatannya banyak. Ada palu, misalkan ada peralatan alat-alat yang berat, ada mesin, itu boleh beda? Boleh. Yang terpenting yang nggak boleh itu ketika peralatan dimasukin ke kelompok beban, ke kelompok ekuitas, itu yang nggak boleh. Nah, sekarang kalau ada pertanyaan, Kak, kenapa? Kan perlengkapan itu adalah harta, tapi kenapa kok ada modal? Alasannya adalah modal itu bertambah disebabkan adanya kas dan perlengkapan masuk. Modal itu sebagai penyeimbang untuk perlengkapan dan kas yang masuk. Jadi, kalau bertanya kenapa harus ada debit dan kredit, jawabannya adalah itu sudah aturan standar akuntansi keuangan di seluruh dunia. Jadi debit kredit itu sama aturannya. Mau nanti ngecek ke Australia, mau ngecek ke Singapura, ke Inggris, ke negara manapun, aturan debit kredit pasti sama. Karena apa? Standar akuntansi keuangan di Indonesia diadaptasi dari standar akuntansi keuangan dunia. Jadi yang namanya adaptasi itu pasti sama secara umum aturannya, gitu ya. Ini lupa nggak di centerin. Jadi judul itu wajib banget. Judul itu wajib banget. Kenapa?
Karena yang namanya judul itu istilahnya ciri dari suatu proses. Kalau nggak ada judul, pasti disalahkan sama dosen, itu pasti dicoret gede banget, X gitu. Kenapa? Karena tanpa judul, suatu proses dalam pembuatan laporan keuangan dianggap salah. Kenapa? Ya karena nggak jelas ini bikin apa gitu. Beda halnya kan sama apa? Sama karya seni. Kalau karya seni bikin gambar nggak jelas, itu jadi gambar abstrak, estetik. Tapi kalau tabel tanpa judul itu bakalan disalahkan karena nggak jelas itu proses apa. Meskipun kita tahu sebetulnya dari bentuk tabelnya atau dari bentuk isinya, meskipun kita tahu tetap salah kalau nggak pakai judul. Sampai situ dulu. Bisa dipahami? Yang belum paham boleh silakan bertanya. Nggak boleh malu, nggak boleh takut. Silakan. Ada yang bertanya, Kak? Ada yang bertanya nggak? Tapi saya mau dengar suaranya dulu. Apakah semuanya sudah paham untuk 2 soal tadi? Paham, Kak. Paham, Kak. Oke, bagus. Siap buat latihan? Ya, Oke, sekarang saya tunjuk satu orang satu. Buat soal ini. Berikut dengan analisisnya ya. Ini kan soalnya teh ada berapa barusan teh? Soal jurnal umum. Soalnya mana? Nah, ini soalnya tuh ada tinggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 tanggal lagi yang belum. Saya tunjuk satu orang satu soal berdasarkan urutan di Zoom aja lah. Tanggal berapa ya? Tanggal 12, Dimas. Kok ke situ? Mana? Tanggal 12 Dimas ya? ya, tanggal 12. Iya, tanggal 12. Diterima uang sebesar Nanti, 1 juta. nanti kerjanya barengan 5 menit. Saya absenin dulu. Tanggal 12 Dimas. Tanggal 13 Dinda. Siap Dinda? Siap, oke bagus. Tanggal 15 Fatimah. Mana suaranya Fatimah? Siap, Kak. Oke. Aduh. Tanggal 16 itu Fitra. Evita. Ada orangnya? Jangan pura-pura tidak ada, Besti. Ada nggak? Fitra, Kak Fitra? Oke, nggak apa-apa kalau nggak mau. Tanggal 16 sama Nela aja. 16 Nela ya. 15 sudah belum? 15 Fatimah ya? Oke? Iya, Kak. Tanggal 16 Nela siap? Oke. Tanggal 19 Ibu Risa. Mana Ibu Risa? Siap. Oke, tanggal 21 Kak Irgi. Kak Irgi ada? Sambil dinas kayaknya. Tanggal 21 Kak siapa ya? Melisa. Siap? Oke. Oke, bagus. Tanggal 23 Kak Mahbub. Siap. Oke. Tanggal 25 Nesya ada? 25 Nesya? Paulina aja, Paulina. Siap? Tanggal berapa, Kak? Tanggal 23 ya, 25 barusan teh? 25.
25 Paulina ya. Oke, Kak. 26 Rara. Kak Rara ada? Ya. Oke, siap. Saya kasih waktu sampai jam 20.52. 5 menit harus udah selesai untuk jawaban ini. Menggunakan analisis transaksi. Jadi nggak ada yang langsung jurnal. Tapi harus menggunakan ini. Nanti akan saya tanya analisisnya apa, akun yang terlibatnya apa, alasannya apa, tentukan kelompok akunnya, berikut saldo normalnya, baru susun jurnal. Oke, silakan fighting. Semangat, semangat. Pembayaran. Nah, kelihatan ya? Silakan. Sampai 55 deh, ini udah lewat semenit. 20.53. 25, iya benar 25.3. Sok, dikerjakan dulu. Kak, mau nanya. Kamu nanya apa? Bensin apa tuh? Bensin ya? Bensin, ya. Bensin dimasukinnya ke akun ini aja. Beban lain-lain nanti. Ya. Masuk ke beban lain-lain untuk bensin ya. Nih, Dinda udah dikasih bocoran, jangan salah ya. Sok, dikerjain.
Oke, sudah habis waktunya. Udah selesai belum semuanya? Udah Sudah, Kak. selesai? Oke. Kita bahas satu-satu. Perhatikan ya, untuk semuanya, tiap soal itu karakteristiknya beda-beda. Jadi, satu kasus, beda jawaban. Nah, sekarang, siapa dulu tadi teh? Dimas ya? Iya, saya, Kak. Analisis jenis transaksinya apa? Jenis transaksinya itu apa? Tanggal 12 tuh. Diterima uang sebesar 1.250.000 sebagai hasil mengangkut sejumlah barang. Berarti, Analisis jenis transaksinya tuh berarti maksudnya kita ngejelasin gitu, Kak, apa gimana? iya boleh dijelasin apapun Oh, boleh. iya ya. Jadi analisis jenis transaksinya ini kita mendapatkan uang hasil dari kita bekerja mengangkut sejumlah barang. Oke, bagus. Siapa yang mendapatkan kita atau siapa? Tuan Haryanto atau Pak Omega? P Omega. P Omega Bagus. ini mendapatkan uang hasil dari mengangkut sejumlah barang. Oke, menerima pendapatan, menerima uang atau menerima uang dari hasil jasa. Mengangkut sejumlah barang. Ya, jasa. Tentukan akun yang terlibatnya apa aja? Tentukan akun yang terlibat ada kas dan pendapatan usaha. Pendapatan usaha. Yes. Kelompok akunnya apa? Tentukan kelompok akunnya ada kas yaitu aset dan Aset pendapatan. harta dan pendapatan. Ya, atau revenue. Oke, betul. Sekarang saldo normal akunnya. Kas di mana? Normal akunnya kas itu ada di posisi debit. Berarti sekarang kasnya bertambah atau berkurang? Kasnya bertambah Sebelah? di sebelah debit atau di sebelah kiri. Bagus. Sekarang pendapatannya? Pendapatannya berkurang, ada di sebelah kredit. Pendapatannya bertambah ada di sebelah kredit. Bagus. Berarti jurnalnya di tanggal Jurnalnya 12. adalah pertanggal 12 berarti jurnalnya kas pada piutang usaha sebesar 1.250.000 di debit dan 1.250.000 di posisi kredit. Di kreditnya apa? Di kreditnya piutang usaha. Piutang atau pendapatan? Pendapatan usaha. Oke. Ini kredit. Senilai 1.250.000. Salah. 1.250.000. Untuk nomor akunnya nanti boleh disusun terakhir pada saat posting buku besar. Nomor akun kosongkan aja dulu. Bagus, Dimas, terima kasih. Udah benar. Ada yang mau ditanyakan dulu di poin di tanggal 12 tidak? Yang lain? Sudah bisa dimengerti? Oke. Teknisnya kalau tidak ada yang bertanya, saya akan lanjut terus ke soal berikutnya ya. Kalau ada yang bertanya silakan acungkan tangan lalu bertanya. Sekarang tanggal berikutnya di tanggal 15. Siapa tadi yang kebagian tanggal 15? Yang tanggal 15 siapa tadi? Saya nggak catat. Fatima, Kak. Fatima, silakan. Jenis transaksinya apa? 13 belum ya, Kak? Oh iya, 13, guys. 13 dulu. 13 siapa tadi? Mohon maaf, Dinda, diam-diam baik. Dinda tuh kenapa ya bikin saya gatel terus pengen nyepetan. Oke. Tanggal 13, silakan Adik. Apa jenis transaksinya? Membayar bensin sebesar 600.000. Membayar bensin 600.000. Sama bayar uang ke karyawan. Oke, bagus. Uang karyawan. Membayar
bensin, dan Membayar uang karyawan. uang. Akun yang terlibatnya apa? Bisa dilihat di sini. Beban lain-lain. Hmm, Beban gaji sama kas. oke, bagus. Beban lain-lain, beban gaji, dan kas. Kelompok akunnya. Beban. Beban juga, dan harta. Ih, pinter. Saldo normalnya. Debit, kredit. Bagus. Berarti jurnalnya beban lain-lain, debit, beban gaji, lalu kas kredit. Nominalnya 600.000, 600, 300.000, 300. 900.000. Betul. Next, tanggal 15. Kalau ada yang bertanya, silakan acungkan tangan. Tanggal 15, Fatima, silakan. Diterima uang sebesar 200.000. Jenis transaksinya apa? Itu tadi Kak, diterima uang sebesar 200.000. Diterima. Berapa? 200.000. Iya, 200.000. Lalu, akun yang terlibatnya apa? Kas dan pendapatan. Kas dan pendapatan. Kalau belum selesai, saya nggak akan bilang benar salah ya. Poin 3. Tadi pendapatan usaha, Kak. Pendapatan usaha. Iya, kas dan pendapatan usaha. Oke. Kelompok akun? Harta dan pendapatan. Harta dan pendapatan. Ini yakin nggak akan dirubah jawabannya? Lihat lagi di kelompok akun. Di sini kan diterima uang sebesar 200 sebagai uang muka. Di kelompok akun ada uang muka nggak? Utang muka itu ya? Iya. Enggak nampak. Kita langsung rubah aja ya. Utang uang muka. Kenapa? Karena ini adalah uang muka. Jadi DP lah. Itu masih menjadi utang, jadi belum diakui sebagai pendapatan. Kenapa? Karena jasanya belum diberikan. Baru pembayaran aja di awal. Gitu. 4, apa? Debit. Debit. Utang uang muka. Kredit. Kenapa dikredit? Utang kewajiban. Oke, karena kewajiban atau karena utang bertambah di sebelah kredit. Jurnalnya berarti apa dulu yang ditulis? Kas. Kas dan Apa tadi? Utang uang muka. bagus. Good. Sekarang tanggal 16. 16 siapa? Nela ya kalau nggak salah. Oh, siapa? Nela. Nominalnya nggak dibikin, Kak? Tanggal 16 siapa? Nela. Oke. Langsung jawab. Itu ditagih jasa angkutan 900. Ditagih. Jasa angkutan 900. Akun yang terlibatnya?
Terus diterima 600. Diterimanya 600. Berarti apa akunnya? Akunnya itu kas bukan. Kas. Lalu apa lagi? Terus piutang usaha. Piutang usaha. Terus Lalu? pendapatan usaha. Pendapatan usaha. Kelompok akunnya? Kelompok akunnya itu kas itu di harta. Harta. Piutang usaha? Harta. Harta. Pendapatan usaha? Pendapatan. Pendapatan. Bagus. Saldo normal akunnya? Kas? Di mana? Kas itu di itu debit. Debit. Kenapa di debit? Karena itu bertambah gitu. Oke. Piutang usahanya? Piutang usahanya di debit. Debit. Pendapatan usahanya? Di kredit. Kredit. Susun jurnalnya. Tanggal 16. Apa dulu yang kita tulis? Kas. Kas. Terus bawahnya piutang usaha. Piutang usaha. Terus yang kanan itu pendapatan usaha. Oke, bagus. Nominalnya? Nominalnya 900, 600, terus di pendapatan usaha itu 1,5. Kas berapa? 900. 900. Piutang usaha? 600, Kak. 600. Pendapatan usaha? 1,5. 1,5 apa? 1.500.000. Oke, kita bahas. Untuk Nela, jurnal dan analisisnya sudah benar, tetapi nominalnya yang salah. Jadi di akuntansi itu ada salah, ada benar. Nggak ada yang tengah-tengah. Ini adalah salah. Kenapa? Karena Yang ditagih itu ya 900, jadi piutang. nah, kasnya berapa sekarang? Nela udah tahu belum? 600. 6? 600. Iya, soalnya kebalik, Kak. Soalnya itu diterima ya. Oke. Piutang usahanya berarti berapa? 900. 900. Benar, yakin? Insya Allah yakin. Oke. Pendapatan usahanya? 1.500.000. Masih salah. Kasnya udah benar, piutang dan pendapatan yang salah. Kenapa? Karena diterima uang sebesar, ditagih jasa angkutan barang sebesar 900, diterima 600 bulan depan. Diterima 600 bulan depan. Kasnya pun masih salah. Ini belum tamat tadi bacanya. Ditagih jasa angkutan barang sebesar 900. Ditagihnya 900 dan diterima 600 bulan depan. Artinya Kasnya 300 ya, Kak? betul, kasnya 300, pendapatannya 900, piutangnya 600, 600, kasnya 300. kasnya 300. Alasannya kenapa? Karena baca lagi soal. Kalau ditanya kenapa alasannya, itu harus baca soal atau harus balik lagi ke soal. Di sini clue-nya. Ditagih jasa angkutan barang, artinya yang ditagih itu total pendapatan usaha atau total piutang yang sebenarnya. Tetapi karena ada pembayaran di sini tapi tidak secara tertulis, artinya yang ditulisnya di sini hanya diterima 600 bulan depan. Artinya 600 ini belum diterima pada bulan Maret. Yang sudah diterima selisih dari 900 dikurangi 600 karena yang 600-nya bulan depan.
300-nya sudah dibayar. Artinya kas yang bertambah 300, piutang bertambah 600 karena masih harus ditagih, pendapatan bertambah 900. Paham semuanya? Oke, oke. Oke, bagus Nela. Terima kasih. Kita lanjut ke tanggal 19. Kak, Ya. tanggal 15 belum dibuat nominal, Kak. Oh iya, lupa. Nominalnya berapa kas dan utang itu teh? 200 ya? 200.000, iya. Oke, bagus. 200.000 tanggal 19 dan sekarang? Sewa dibayar sebesar 2.400.000 untuk masa 1 tahun. Siapa tadi yang bagian soal ini? Saya, Kak. Silakan dijawab. Bayar sewa untuk 1 tahun, analisis jenis transaksinya. Bayar sewa 1 tahun. Akunnya apa? Akun yang terlibat, sewa dibayar di muka sama kas. Sewa dibayar di muka sama kas. Kelompok akunnya? Kelompok akunnya yang kayak apa ya kelompok akun tadi? Harta, utang? Oh, Modal? harta ya, harta. Harta. Tentukan saldo normal akunnya. Debit sama kredit. Debit sama kredit. Yang mana yang debit, yang mana yang kredit? Yang debit sewa dibayar di muka, yang kredit kas. Oke, bagus. Sekarang kita susun jurnalnya. Debit, sewa dibayar di muka, kreditnya kas. Ini sudah benar. Kita lanjut. Nominalnya berapa? 2.400.000. 2.400.000. Untuk pembahasan sewa dibayar di muka dan beban sewa nanti aja ya. Sekarang, Deng. Jadi dalam akuntansi itu ada sewa dibayar di muka atau beban dibayar di muka, ada beban yang sudah menjadi beban. Kalau sewa dibayar di muka itu ketika kita membayar suatu beban tapi dibayar duluan. Contoh, bayar kosan buat setahun, bayarnya di awal. Itu beban sewa dibayar di muka. Contoh, bayar asuransi buat setahun, dibayarnya di awal. Tapi kalau untuk mengakui beban yang terjadi pada pada periode berjalan aja, itu langsung diakui beban titik-titik. Artinya beban apa aja yang dibayar pada periode tersebut. Nanti lebih lanjutnya kita di materi AJP aja untuk perbedaannya. Sekarang tanggal 21. Cung. Siapa tadi? Oke, saya. Nah. Analisis jenis transaksi itu dibayar gaji karyawan itu sama dengan membayar gaji karyawan kan? Betul, membayar. Oh ya. Membayar gaji karyawan. Akunnya? Akun yang terlibat itu beban gaji. Beban gaji. Sama kas. Kas. Mantap. Kelompok akun? Beban gaji termasuk hutang atau harta? Silahkan dicek di daftar akun yang saya kasih. Atau di sini sudah ada nih. Nomor akun 5 itu adalah kelompok akun? Beban ya? Beban. Beban sama harta. Sama harta. Saldo normalnya berarti di mana? Beban berarti di kredit ya, Mbak? Kredit sama kredit ya? Saya ulangi, bahwa dalam jurnal umum debit dan kredit harus terisi. Oh, berarti beban di debit, harta di kredit. Beban debit, harta kredit. Alasannya apa? Kenapa beban berposisi di debit? Karena kan kita yang punya uang, jadi kita yang mengeluarkan. Makanya dia debit. Kalau beban di sini dibayar, artinya bebannya bertambah atau berkurang? Berkurang, bertambah. Oke, secara catatan itu bertambah. Artinya beban bertambah sebelah mana? Kredit. Beban bertambah sebelah kredit
Kredit yang mana? Ya, kredit. Kenapa ini ditulisnya di debit? Sorry, terbalik. Nah, saya tanya lagi. Beban bertambah sebelah mana? Kredit. Yang lain, beban bertambah sebelah mana? Debit. Debit. Coba, Kak Melisa. Beban bertambah sebelah mana? Debit. Debit. Yakin? Yakin. Oke. Jadi, beban itu bertambah sebelah debit. Kenapa di kreditnya kas? Karena kasnya berkurang dipakai bayar beban. Itu ya jawabannya ya. Oke. Bagus. Sekarang kita susun jurnalnya. Susun jurnalnya. Beban gaji. Beban gaji. Sama kas. Sama kas. Kasnya di sebelah Tengah. Kredit. tengah. Ya. Nominalnya berapa? 400. 400.000. Sama 400. Kasnya juga 400.000. Oke, bagus. Tanggal 2 berapa lagi? 23. Gas, dipercepat. Dipercepat. Analisis jenis transaksinya apa? Tanggal 23. Siapa tadi yang tanggal 23? Mahbub? Iya, halo Mbak. Tanggal 23? Kamu bukan? Iya. Oke. Ini untuk pengantar barang PD Juwita dan menerima pembayaran 1.200.000 dari jumlah pembayaran 1.300.000. Untuk analisa jenis transaksinya di sini ada menerima pembayaran berarti kas, ada harta, Kas? kemudian pendapatan usaha, piutang usaha sama pendapatan usaha. Oke. Piutang usaha sama pendapatan usaha. Kelompoknya apa aja? Kelompoknya apa aja? Kenapa? Kak? Kelompok apa aja? Kas, piutang sama pendapatan kelompok apa aja? Kalau kas sama piutang aset harta. Aset harta. Kalau pendapatannya ekuitas. Pendapatannya ekuitas. Masih salah. Pendapatannya kelompok apa? Pendapatannya apa modal? Pendapatan usaha ya? Apa sih? Oke. Yang lain, pendapatan usaha masuk ke kelompok apa? Ekuitas. Salah. Pendapatan usaha masuk ke kelompok apa? Pendapatan. Pendapatan ya. Atau revenue. Sekarang saldo normalnya di mana, Kak? Kas, piutang, sama pendapatan. Untuk saldo normalnya di debit, kas sama piutang, untuk pendapatannya di kredit. Piutang? Piutang di debit. Kas di mana? Kas di debit. Kas debit, piutang? Debit. Debit, pendapatan? Kredit. Oke, bagus. Sekarang kita susun jurnalnya. Ini sama kas, piutang, pendapatan. Nominalnya berapa? Kasnya berapa? 1.200.000. Kasnya 1.200.000. Piutangnya? 100.000. Bagus, 100.000. Pendapatannya? 1.300.000. 1.300.000. Baik. Bagus ya. Selanjutnya, tanggal 25. 25 siapa? Dan 26? Saya, Kak. Oke. Untuk analisis jenis transaksinya apa? Uang harian itu mengambil uang pribadinya 500.000. Mengambil uang secara pribadi atau mengambil uang untuk keperluan pribadi.
Akun yang terlibatnya apa? Akun yang terlibat modal sama kas. Modal dan kas. Kelompok akunnya? Ekuitas, harta, Ekuitas. Ekuitas dan harta. harta. Saya revisi dulu sebelum ke jurnal. Untuk pengambilan pribadi itu bukan modal tapi prive. Jadi prive itu adalah untuk pengambilan pribadi. Jadi setiap uang yang diambil oleh pemilik perusahaan itu nama akunnya prive atau boleh menggunakan akun pengambilan pribadi. Gitu. Jadi prive itu adalah kelompok ekuitas, kas itu udah harta, udah benar ya. Sekarang saldo normalnya. Prive berarti di mana posisinya nanti? Saldo normal debit Debit, betul. sama kredit harta. Oke, bagus. Kenapa prive itu termasuk ekuitas tapi saldo normalnya di debit? Karena apa? Karena prive sifatnya mengurangi modal. Jadi nanti di laporan perubahan ekuitas itu akan menjadi pengurang atau bentuknya minus. Boleh dikasih tanda minus atau boleh juga enggak. Yang terpenting adalah menjadi pengurang bagi akun modal. Di laporan perubahan ekuitas. Sekarang susun jurnalnya. Debitnya apa? Ekuitas. Di kreditnya? Kas. Bagus. Sudah benar. Nominalnya berapa? 500.000. Tanggal terakhir 26. Siapa? Saya. Baik. Jenis transaksinya apa, Kak? Jenis transaksinya perusahaan bayar beban gaji. Beban gaji. Lalu? Yang terlibatnya beban gaji dan kas. Beban gaji dan kas. Kelompok akunnya? Dan kas. Kelompok akunnya beban dan harta. Beban dan harta. Saldonya di mana posisinya Saldo nanti? normalnya beban di debit dan harta di kredit. Debit dan kredit. Debit dan kredit. Kita susun jurnal umumnya. Di debitnya apa? Beban gaji. Di kreditnya? Di kreditnya kas. Kas, betul. Di debit dan di kredit nominalnya? 400. Oke. Sekarang saya mau tahu suaranya. Apakah sudah bisa dipahami untuk semua jurnal ini? Suaranya mana? Oke, bagus. Sekarang kita buktikan bahwa tugas akhir kita dari pembuatan jurnal umum adalah menjumlahkan atau mengakumulasikan seluruh nominal yang ada debit dan di kredit menjadi total. Total. Mana sih merge and center? Jadi total. Ini kita delete dulu. Kepanjangan banget ini. Jadi totalnya berapa dengan cara biar kelihatan. Sum dijumlahkan dari awal sampai akhir. Kurung tutup enter. 21.750. Kalau di Excel tinggal geser aja. Nih. Udah sama? Totalnya sama. Artinya jurnalnya sudah benar, nominalnya balance, dan nama akun sudah benar. Artinya kalau sudah benar, baik dari segi nama akun dan nominalnya apalagi sudah seimbang, insya Allah dipastikan benar dengan syarat nama akunnya benar ya. Nggak boleh ada yang ketukar sama akun-akun lain.
Kemudian saya bahas sekali lagi, untuk 5 teknis ini atau 5 tahapan ini saling berhubungan. Kenapa dikatakan saling berhubungan? Karena jurnal umum tidak akan bisa tercipta ketika 4 analisis ini kita belum bisa. Kita nggak tahu jenis transaksinya apa, itu akan mempengaruhi akunnya. Akunnya bakal ngaco kalau kita nggak tahu transaksi apa yang terjadi. Kemudian apalagi dengan kelompok akunnya. Orang akunnya juga nggak tahu, apalagi kelompok akunnya. Selanjutnya kalau kita salah dalam menentukan kelompok akun, otomatis bakal salah menentukan posisi debit atau kreditnya. Jadi sekali lagi, tahapan 1-5 itu secara nalar di pemikiran kita masing-masing itu sudah harus matang. Artinya, penyajian dari analisis ini yaitu adalah jurnal seperti ini bentuknya. Jadi kalau misalnya teman-teman ngerjain soal, itu udah nggak perlu lagi pakai analisis kayak gini. Langsung aja sajikan jurnalnya. Paham? Paham, baik. Kalau seperti itu untuk pertemuan hari ini sudah selesai. Ini saya hapus aja. Nanti kalau misalkan ada yang mau lihat rekapan analisis transaksinya, tinggal ditonton aja videonya. Oke? Kak, Ya? kali Kak, Ya, mau gimana? nanya satu dong. Boleh. Coba scroll ke bawah deh Kak. Yang mana? Di yaitu di nomor di tanggal 19 itu kan tadi soalnya mana sih soalnya tadi Kak? Itu kan di soalnya sewa dibayar sebesar 2.400.000 untuk masa 1 tahun. Kok bisa kreditnya kas ya? Padahal kan ini kan untuk masa 1 tahun. Jadi kan yang saya tahu tuh kayak kalau kita membayar full atau dibayar di muka itu bukannya sewa dibayar di muka pada beban sewa ya. Karena nanti kasnya akan diakui setelah 1 tahun itu, setelah pembayaran. Jadi nanti kasnya akan mengkreditkan gitu loh Kak. Kalau ini kan masih ngegantung gitu. Bukan. Jadi gini. Apa gimana Kak? Dalam pencatatan sewa dibayar di muka itu ada 2 metode. Ada pendekatan neraca, ada pendekatan laba rugi. Pendekatan neraca. Ada pendekatan laba rugi. Dalam jurnal umum, pendekatan neraca itu harus diakui pembayarannya. Beban, tapi sewa dibayar di muka pada kas. Ini pendekatan neraca, ini jurnal umum. Untuk pendekatan laba rugi, jurnal umumnya adalah beban sewa pada kas. Yang menggunakan sewa dibayar di muka dan beban sewa itu ada pada AJP pada saat pengakuan beban. Pengakuan beban. Untuk apa pengakuan beban itu di pendekatan neraca? Jurnalnya adalah beban sewa, di kreditnya sewa dibayar di muka. Tapi kalau pendekatan laba rugi, di debitnya adalah sewa dibayar di muka. Di kreditnya adalah beban sewa. Nah, kalau berbicara nominal, untuk pendekatan neraca, kita harus mengakui yang sudah menjadi beban. Contoh gini, tadi berapa? 2.400.000 ya. 2.400.000 di sini jurnalnya sama 2.400.000 nominalnya. Ini juga sama. Nih, saya jadi bahas AJP. Untuk di pendekatan neraca, contoh yang sudah dipakai berapa bulan? Contoh yang sudah dipakai 3 bulan. Berarti 3 bulan itu adalah 2.400.000 dibagi 12 dikali 3. Jadi 600.000 untuk 3 bulan. Maka jurnalnya untuk pengakuan beban di pendekatan neraca, nominalnya, saya tambah dulu kolom, beban sewa 600, di kreditnya 600. Nih dua pendekatan ya, 2 pendekatan atau metode. Untuk di pendekatan laba rugi,
yang belum dipakai, yaitu selisih dari 2.400.000 dikurangi 600. 1.800.000. Kalau kasusnya yang sudah dipakai adalah 600.000 atau 3 bulan. Paham? Ini jurnal umum ketika menggunakan pendekatan neraca. Ini AJP atau jurnal penyesuaian ketika menggunakan pendekatan neraca. Artinya dua metode ini berbeda jurnal, pasti berbeda. Berbeda jurnal umum berarti berbeda jurnal penyesuaiannya. Jadi tidak ada yang mengakui kasnya. Kalau kas itu sudah pasti dicatat duluan karena kas sudah keluar. Yang diakui atau disesuaikan setiap akhir periode. Yang dimaksud sama Dimas itu adalah pengakuan bebannya. Paham? Paham, Kak. Oke. Ini menurut apa? Menurut aturan standar akuntansi keuangan. Kalau kita menyesuaikan kas itu udah beda lagi. Kas itu adanya di rekonsiliasi kas. Jadi apa yang kita sesuaikan di jurnal penyesuaian ada beban, ada yang belum menjadi beban. Kalau ini 1.800.000 yang belum karena pendekatan laba rugi. Itu. Paham? Bisa dipahami? Bisa, Kak. Oke, itu AJP masih jauh ya. Nah, Terima kasih ya, sekarang Kak, atas jawabannya. siap sama-sama. Sekarang, alhamdulillah untuk pertemuan keempat ini sudah dilaksanakan dengan lancar dan teman-teman semua ada progres dari awalnya nggak tahu apa-apa, bikin jurnal, nggak tahu saldo normal, sekarang bisa tahu dan bisa penerapan. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk pertemuan malam ini. Semoga bisa bermanfaat dan bisa diterapkan baik itu di lingkungan kerjaannya nanti atau di lingkungan perkuliahannya. Untuk malam ini kita istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Pak. Iya, sama-sama. Oke, saya end meet ya.